detik-detik kelahiran Nabi SAW itu ada bidan yang diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadarat bitaufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal hurul 'ain man qasamallahu lahu bil qismatil wafiyah. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala orang pilihan Allah. Yang pertama itu adalah Sayyidatu Maryam. Sayyidatu Maryam ini adalah ibu daripada Nabiullah Isa alaihi salam. Yang kedua adalah Sayyidatu Asiyah, seorang istri daripada Fir'aun. Bagaimana Siti Asiyah ini? Siti Asiyah ini adalah orang yang salehah. Fir'aun ini adalah orang yang zalim, yang kejam, taghut, yang mengaku Tuhan. Karena dia punya kuasa, maka Fir'aun boleh memilih siapa saja jadi istrinya. Kalau tidak mau, ya dibunuh. Salah satu yang dikehendaki oleh Fir'aun sebagai istrinya adalah Siti Asiyah. Ketika Siti Asiyah ini dinikahi oleh Fir'aun, maka Siti Asiyah meminta kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, jangan sampai tubuh Fir'aun menyentuh akan tubuhku. Maka setiap kali Fir'aun masuk ke kamar Asiyah, Asiyah keluar. Lalu Allah menggantikan di kamar itu seorang jin yang melayani Fir'aun. Dan Asiyah sampai akhir hayatnya tidak pernah tersentuh oleh tubuhnya Fir'aun. Karena keramatnya Asiyah menjaga marwah dan muru'ah sebagai seorang yang soleha. Dua orang ini diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membidani akan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi subhul kamal minan nuri an amud mud'inan lillahi bitta'dimi wassujud. Lahir pada waktu subuh yang sempurna. Rasulullah lahir pada waktu subuh yaumal isnain. Ulama sepakat pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada tahun itu disebut dengan tahun gajah. Disebut dengan tahun gajah. Pada tahun itu ada serangan dari satu raja namanya Raja Abraha, yang lengkap dengan pasukannya dengan membawa gajah, maka disebut dengan pasukan bergajah. Sehingga tahun itu dikenal oleh orang Arab sebagai tahun gajah. Allah melindungi kota suci Mekah. Allah melindungi Ka'bah. Allah memberikan rasa aman kepada seorang wanita yang bernama Sayyidatuna Aminah Az-Zuhriyah, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tokoh-tokoh Mekah waktu itu menyuruh kepada seluruh penduduk Jazirah Mekah untuk keluar dari tanah Mekah. Kenapa? Karena sudah ada informasi bahwa Raja Abraha akan meluluh lantakkan kota Mekah, menghancurkan Ka'bah dan memindah ke negaranya. Jadi Raja Abraha itu berkehendak agar Ka'bah yang selalu dikunjungin orang itu dipindah ke negerinya, supaya nggak ada lagi orang yang tawaf di Mekah. Tawafnya pindah ke negerinya Abraha. Ketika semua orang pada mengungsi keluar dari kota suci Mekah, ada seorang wanita yang tidak mau meninggalkan tanah suci Mekah. Dia tetap berada di rumahnya, dia tetap dengan tampak ketenangannya, dengan kebahagiaannya. Siapa beliau? As-Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala anha, yang tidak keluar dari kota Mekah walaupun ancaman begitu dahsyat. Setelah kota Mekah terbebas dari Abraha, karena Abraha itu kemudian dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perlawanan seorang pun dari orang Mekah. Nggak ada yang ngelawan. Ada satu orang yang menemui Raja Abraha, itu namanya Sayyid Abdul Muttalib, kalau tidak keliru. Sayyid Abdul Muttalib, kakek daripada
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Abraha apa? Tentara-tentara Abraha itu menahan dan mengambil paksa kambing dan onta-ontanya Abdul Muthalib. Lalu si Abdul Muthalib tadi menemui kepada Raja Abraha. Kata Abdul Muthalib, ya Abraha, kembalikan ontaku, serahkan kambing milikku. Abraha tertawa. Kata Abraha, Abdul Muthalib, aku kemari akan menghancurkan Ka'bah, sementara engkau meminta kepadaku untuk pembebasan onta dan kambingmu. Mana pembelaanmu terhadap Ka'bah? Jawaban Abdul Muthalib adalah jawaban seorang yang bertauhid kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rabbul Makkah, Rabbul Ka'bah pasti akan menjaga daripada Ka'bah. Apa kata Abdul Muthalib? Ya Abraha, yang mau kau hancurkan itu Baitullah, itu rumahnya Allah. Tentu pemilik rumah tidak akan pernah membiarkan kau menghancurkannya. Tapi kambing dan ontaku itu siapa yang mau jaga? Sini, kembalikan ontaku. Kembalikan ontanya. Dikembalikan kambingnya kepada Abdul Muthalib. Tinggal sama Abdul Muthalib. Serahkan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah akan dibiarkan oleh Allah? Tidak, saudaraku. Di situ ada masih bayi yang dalam kandungan bernama Muhammad ibn Abdullah. Makanya Aminah tidak meninggalkan kota Mekah. Jimatnya ada di Nabi Muhammad SAW. Tidak akan pernah Allah biarkan Abraha untuk menyentuh kota suci Mekah, karena di situ masih ada janin yang dalam kandungan Aminah, Sayyidah Rasulullah SAW. Ketika Abraha mulai merangsek memasuki kota Mekah, mendekati daripada Ka'bah, selesai sudah. Allah cukup mengutus satu utusan yang terbang di angkasa, namanya burung ababil. Ababil membawa kerikil-kerikil kecil, bukan batu besar-besar, tidak, batu kerikil kecil sebesar biji jagung. Dibawa oleh burung ababil, dilemparkan ke tentara-tentaranya Abraha. Maka saat terkena batu tersebut, tentara, gajah, kuda, dan pasukan Abraha seperti daun yang dimakan oleh ulat, langsung terbakar, langsung keriput, langsung hancur. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Terus wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ini kalimat yang ada dalam Al-Quran menceritakan tentang bagaimana pasukan Abraha kalah telak hanya dengan seekor burung ababil. Pulang Abraha dengan pertama kali dikunjungi adalah Sayyidatuna Aminah. Seluruh penduduk Mekah mengkhawatirkan keberadaan Aminah. Mekah kosong dari orang, tinggal Aminah bersama dengan bayi. Lalu orang-orang bertanya, ya Aminah, apakah engkau tidak takut? Kata Aminah, enggak. Apakah engkau khawatir ya Aminah? Tidak, aku tidak pernah meninggalkan kota suci Mekah, karena aku sudah mendapatkan kabar anakku pasti lahir di kota ini. Ya Aminah, apakah engkau tidak kesepian dan ketakutan ketika malam? Tidak, bagaimana aku akan ketakutan? Bayi dalam kandunganku selalu menghibur aku setiap saatnya. Baginda Nabi Muhammad SAW lahir. Nabi SAW dengan bidan dua tadi, Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asya. Di rumah kediaman Aminah itu, orang-orang yang ada termasuk Sayyidatuna Aminah dan Suwaibah al-Aslamiyah sebagai amat daripada Abu Lahab, itu mengatakan, kami tidak tahu bagaimana lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang kami lihat adalah seonggok cahaya besar yang dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu dari cahaya itu memancar ke atas, menembus sampai ke langit, sehingga kami melihat dengan jelas semua gedung-gedung yang jauh dari kota Mekah kami nampak. Dan cahaya ini sampai kelihatan ke Persia. Kalau Anda pernah ada konser itu, ada lampu konser, lampu sorot, mungkin kita lihat dari Banjarbaru kelihatan ya, dari yang Banjarmasin kelihatan, oh ada konser. Begitu mungkin ya. Itu lebih besar dari itu, sehingga seluruh orang yang ada di luar negeri, Persia, Mesir, Syam, itu melihat cahaya tersebut. Dan para pendeta-pendeta Nasrani dan Yahudi, semuanya mereka berkumpul. Janji Allah telah tiba, bahwa utusan terakhir yang akan menjadi imamul anbiya wal mursalin telah Allah lahirkan dan mengharkan ke muka bumi ini. Semuanya orang tahu akan kelahiran manusia suci tadi, yakni Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua kita baca dalam kitab Simtud Duror tadi, yakni tentang sejarah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita membaca maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi keberkahan buat kita semuanya. Orang yang bersolawat kepada Nabi itu berkahnya bukan hanya untuk dirinya, tapi keberkahan solawat atas Nabi Muhammad SAW akan membagikan keberkahan kepada siapapun, baik kepada manusia maupun kepada alam semesta. Kenapa? Karena nama yang kita sebut dalam solawat itu tidak lain adalah rahmatan lil alamin. Satu riwayat mengatakan, ketika orang itu bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keluar dari mulutnya orang yang bersolawat itu berupa hawa atau udara yang akan menguap naik ke langit, lalu berkumpul di atas awan, membentuk satu awan seperti mendung tadi. Lalu kemudian mendung tadi itu digerakkan oleh Allah dengan angin ke satu tempat yang dikehendaki oleh Allah. Ketika sampai di tempat itu, maka turunlah berupa hujan, disebut dengan hujan solawat. Di mana kampung dan tempat yang diturunin hujan solawat itu, maka penduduknya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia kafir jadi mukmin, kalau dia ahli maksiat jadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak main-main. Kenapa bisa sehebat itu orang baca solawat, bisa sekeramat itu? Karena bukan keramatnya orang yang bersolawat, keramatnya orang yang disebut di dalam solawat. Bagaimana tidak keramat? Sedangkan orang yang bersolawat itu hatinya bersambung dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan solawat. Solatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat yang menjadi wasilah menyambungkan antara hatinya si musolli dengan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian setiap amal itu ada yang diterima dan ditolak oleh Allah, kecuali salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apapun cara membacanya, seperti apapun lagu dan gayanya, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kita perlu beradab. Kenapa? Sebab karena kita sudah tahu setiap orang yang bersolawat ternyata pada hakikatnya ruh musolli tadi, ruhnya orang yang bersolawat tadi sedang duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, sedang duduk di hadirat Rasulullah SAW. Karena kita sudah mengetahuinya, orang yang bersolawat itu pada hakikatnya duduk di hadapan Nabi, tentu kita akan beradab lahir dan batin di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun yang ada di sekitar daripada orang-orang yang bersolawat tadi akan menjadi keberkahan tersendiri. Jika di situ ada air, airnya berkah. Jika di situ ada makanan, makanannya berkah. Jika di situ ada
buah-buahannya berkah semuanya. Keberkahannya dari mana? Dari sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Air yang dibacakan sholawat itu akan bergetar. Air itu akan bergetar terus menerus. Lalu kemudian diperintahkan oleh Allah, wahai air, berhentilah engkau bergetar. Air tadi menjawab, wahai Tuhan, aku tidak akan pernah berhenti bergetar sebelum engkau ampuni dosa orang yang telah meminumku. Begitu juga dengan arsy, begitu juga dengan alam dan semuanya. Mereka memohonkan maghfirah, ampunan dari Allah atas orang-orang yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menambah kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita isi bulan Rabiul Awal ini dengan memperbanyak salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan ibadah kita, memperbaiki akhlak dan perbuatan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mencontoh teladan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.